Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 28 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Konsep Asuhan Keperawatan Anak Sistem Neurologi Hidrosefalus. Adapun nama anggota dari kelompok kami yaitu dengan saya sendiri, Komandan Saputra dengan NIM 035, Kadek Febri Oktaviana Putra dengan NIM 038, Hasya Nadira dengan NIM 042, dan Komang Karisnasari dengan NIM 048. Apa sih hidrosefalus? Nah, hidrosefalus merupakan kondisi penumpukan cairan cerebrospinal atau CSS yang mengakibatkan peningkatan tekanan intrakranial atau TIK dan juga penekanan jaringan normal di sekitarnya. Mortalitas hidrosefalus terkait peningkatan TIK akibat desakan cairan CSS, di mana penanganan kelebihan CSS pada hidrosefalus dilakukan dengan membuat sun atau pengaliran ke tempat lain melalui tindakan operatif. Tipe hidrosefalus. Tipe hidrosefalus yaitu ada 4. Yang pertama yaitu hidrosefalus berkomunikasi, di mana terjadi ketika aliran CSF tersumbat setelah meninggalkan ventricle. Jenis ini disebabkan oleh penebalan selaput di dasar otak yang disebut arachnoid. Yang kedua yaitu ada hidrosefalus non-komunikasi. Hidrosefalus non-komunikasi dikenal dengan hidrosefalus obstruktif, di mana jenis ini terjadi ketika aliran CSF tersumbat di sepanjang satu atau lebih saluran sempit yang menghubungkan ventricle. Yang ketiga ada hidrosefalus tekanan normal atau NPH, di mana jenis ini terjadi ketika penumpukan CSF yang menyebabkan ventricle membesar, namun tidak ada peningkatan tekanan. Yang keempat yaitu hidrosefalus ex pasuo. Hidrosefalus ex pasuo ini terjadi akibat kerusakan otak akibat cedera kepala atau stroke. Etiologi hidrosefalus. Penyebab hidrosefalus pada anak secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 menurut Aprianto dan kawan-kawan 2013. Yang pertama yaitu penyebab prenatal, di mana sebagian besar anak-anak dengan hidrosefalus telah menangani ini sejak lahir atau tidak lama setelah lahir. Beberapa penyebabnya adalah stenosis, sistem air Sylvius, distorsi Dandy Walker, dan myelomeningocele. Penyebab yang kedua yaitu penyebab postnatal, di mana lesi massa menyebabkan sekitar 20% kasus hidros merupakan yang mengganggu aliran liquor, perdarahan, meningitis, dan gangguan aliran vena juga merupakan penyebab yang cukup sering. Patofisiologi hidrosefalus. Pada keadaan normal, CSS didaur ulang lebih dari 3 kali setiap hari. Dari plexus choroides, CSS mengalir ke ventricle lateralis yang berjumlah 2 buah. Setelah itu, mengalir ke ventricle ketiga melalui foramen interventricularis atau foramen Monro. Selanjutnya akan mengalir ke ventricle keempat melalui aqueductus Sylvii atau aqueductus cerebri. CSS mengalir menuju ke ruang subarachnoid melalui foramen Lutzka dan foramen Magendie dan akhirnya ke area sinus sagittalis, tempat CSS diserap melalui filus arachnoidalis ke aliran sistemik. Manifestasi klinis hidrosefalus. Pada masa neonatus, manifestasi klinis tidak memuaskan. Indikasi paling terkenal yang dialami adalah sifat pemarah dan anoreksia. Nah, dalam beberapa kasus ada penurunan kesadaran yang menyebabkan kelambanan, di mana bayi pada umumnya mengeluh sakit otak atau ICP yang meningkat dengan area abnormal dan naik turun menjelang
awal hari. Adapun tanda-tanda klinis umum dari awal peningkatan intrakranial diantaranya yaitu muntah proyektil dan sakit kepala. Diagnosis hidrosefalus. Diagnosis keperawatan adalah langkah kedua dalam proses perawatan, di mana penelitian klinis tentang tanggapan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat terhadap masalah kesehatan yang nyata dan potensial. Adapun diagnosa yang muncul diantaranya yaitu resiko perkusi cerebral tidak efektif dengan kode D0017, nyeri akut dengan kode D0077, gangguan integritas kulit dengan kode D0129, resiko infeksi dengan kode D0142, dan diare yaitu dengan kode D0020. Penata laksanaan hidrosefalus. Penata laksanaan hidrosefalus dibagi menjadi 3, yaitu diantaranya terapi simantara, di mana perawatan medis konservatif berguna untuk mengurangi cairan plexus koroid dan hanya dapat diberikan sementara atau tidak dalam jangka waktu panjang, di mana karena resiko pengobatan. Yang kedua yaitu operasi sunting, di mana kebanyakan pasien memerlukan prosedur ini untuk membuat saluran baru antara saluran ventrikel atau lumbar dan rongga drainase seperti peritoneum, antrium kanan, dan pleura. Yang terakhir yaitu ada endoscopic third ventriculostomy, di mana teknik ini semakin digunakan akhir ini dan merupakan pengobatan keputusan untuk hidrosefalus obstruktif dan ditunjukkan untuk kasus stenosis saluran air dan pertumbuhan ventrikel ketiga belakang. Kesimpulan. Hidrosefalus merupakan kondisi penumpukan cairan cerebrospinal atau CSS. SUN dan ETV menjadi modalitas utama penanganan hidrosefalus. Kesuksesan tergantung dari pemilihan intervensi yang tepat untuk jenis dan penyebab hidrosefalus serta follow-up yang baik. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.